Kenapa malaikat sang surya nggak kelihatan saat ini? Disinilah letak kenapa malaikat sang surya itu disembunyikan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sukacita sekali saya bisa menyampaikan pemberitaan firman Tuhan untuk bersama-sama kita nikmati di dalam acara ratapan mempelai pada hari yang kedua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebetulnya sejak saya datang kemarin itu saya sudah merasakan satu urapan Roh Kudus yang luar biasa di tengah-tengah suasana kompleks ini. Kemudian tadi malam ketika doa semalam suntuk juga saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Itu Roh Kudus benar-benar hadir, dan saya malah melihat malaikat-malaikat hadir menjadi saksi untuk kegerakan kita saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian saat tadi malam ketika sembahyang semalam suntuk yang pertama, itu saya dibukakan mata hati saya melihat dari kuasa tempat yang maha tinggi bahwa ketika gereja jemaat Tuhan itu meratap dengan ratapan yang sungguh-sungguh, seperti tema kita kali ini adalah ratapan mempelai. Kemudian saya diingatkan ketika bangsa Israel itu meratap, kemudian dijawab Tuhan dengan dimunculkannya tokoh Musa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ratapan itu, saudaraku, itu akan membawa kita kepada satu kelepasan, satu eksodus. Kemudian ratapan mempelai yang kita kerjakan saat ini berawalnya dari Wahyu pasal yang ke-8 sebetulnya, ketika sunyi senyap setengah jam di surga. Kemudian puncaknya itu nanti di Wahyu pasal 12 ayat yang kedua. Sudah, jadi ratapan mempelai itu durasinya juga cukup agak panjang ya saudaraku, tidak durasinya pendek saudaraku, tapi panjang. Sudah yang dikasih Tuhan, jadi ratapan mempelai itu nanti memunculkan, saudaraku, ini munculnya 7 guru, kemudian malaikat sang surya. Saya juga heran, di dalam kitab Wahyu ini justru pertama yang dikenalkan oleh Tuhan kepada jemaatnya itu bukan malaikat sang surya, tetapi 7 guru dahulu. Perhatikan baik-baik, di sini ada satu rahasia. Dalam kitab Wahyu pasal 1 itu yang pertama ditunjukkan oleh Tuhan, ditunjukkan dengan tangan kanannya, itu justru bukan malaikat sang surya, tapi 7 guru dulu. Saudara, kenapa demikian saudaraku? Ini nanti ada rahasianya yang akan saya jelaskan. Jadi kalau ratapan pada zaman Israel itu Keluaran pasal 3, tepatnya ayat 7, bangsa Israel itu meratap karena penindasan begitu penat. Saudaraku, akhirnya Tuhan menjawab dengan dimunculkannya tokoh Musa yang akhirnya bisa membawa Israel itu eksodus, mendapatkan satu kelepasan. Kemudian di akhir zaman ini, saudaraku, ratapan mempelai ini akan memunculkan, saudaraku, tokoh-tokoh yang di dalam Alkitab, dalam kitab Wahyu khususnya ini disebut sebagai 7 guru dan malaikat sang surya. Saudara, ketika tadi malam roh saya dibawa oleh Tuhan, saya mendengarkan lantunan bahasa roh yang begitu indah, luar biasa. Saya itu guyu, saudaraku, karena bahasa roh saudara itu artinya macam-macam. Saudaraku, saya jadi mengerti bahasa rohnya Pak Rusman itu problemnya seperti apa. Tuhan kasih tahu. Bu Christine yang pimpin di dalam sembahyang itu saya ngerti. Saudaraku, seperti apa
beban yang ada di dalam hatinya untuk segera bisa menyongsong kedatangan Tuhan. Betapa beratnya mempelai ini dalam menanti masa penantian untuk kegenapan janji Tuhan. Saudara, saya mengerti saudaraku, saya itu guyu karena macam-macam saudaraku. Ratapannya Pak Rosman itu beda dengan ratapannya Bu Christine. Saudaraku, betul. Dengan Pak Rudi yang di sebelah saya itu bahasa rohnya macam-macam, tapi saya tangkap itu artinya beda-beda. Tapi saudaraku, di dalam semua perbedaan itu, masalahnya Pak Rosman, masalahnya mungkin Bu Sondan, kemudian Pak Rudi, itu memang beda-beda. Tapi semua itu proses di dalam kita meratap supaya nanti dimunculkan tokoh-tokoh akhir zaman yang pada akhirnya bisa membawa kita kepada Exodus. Saudara, kemudian di Wahyu pasal yang ke-8 tadi malam ketika juga ada sunyi senyap, nggak ada setengah jam, yaitu itu 20 menit kira-kira ya saudaraku. Itu kalau di surga itu Wahyu pasal 8 ayat 1. Saya mohon Pak Rudi membacakannya. Wahyu pasal 8 ayat 1. Iya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Amin. Cukup. Saudara, jadi memang ada saat kita memeditasikan firman Tuhan. Jangan saudaraku bahasa roh terus saudaraku, karena bahasa roh itu memang ada gunanya. Seperti saya tangkap tadi dari bahasa rohnya, semua yang ada di situ saya bisa mengerti. Saudara, betapa ratapannya itu saudaraku, penderitaan, tantangan untuk menjadi mempelai itu begitu berat. Saudara, saya bisa menangkap akan hal itu saudaraku. Dulu ratapan itu pula yang membuat Tuhan itu hatinya terketuk sampai mengutus Musa untuk menjadi pemimpin Exodus pada saat itu. Saudara, setelah ratapan itu saudara, kemudian ada sunyi senyap setengah jam lamanya. Saudaraku, sunyi senyap ini ya kalau di Alkitab ini merupakan gambaran dari persekutuan antara Tuhan Yesus Kristus yang memeteraikan. Ibaratnya begitu, ini bahasa dewasa ya saudaraku, saat terjadinya persekutuan intim antara mempelai pria dan mempelai wanitanya. Itu nggak perlu lama-lama, setengah jam itu sudah bagus. Saudaraku, itu bahasa dewasa ya. Jadi sunyi senyap setengah jam saat kita memeditasikan apa yang kita naikkan, apa yang kita ratapkan kepada Tuhan. Kemudian akan ada sunyi senyap, saudaraku. Dan setelah itu, saudara, apa yang terjadi? Nanti setelah kita melakukan ratapan mempelai ini, kalau terjadi suatu goncangan-goncangan di alam raya, mungkin di belahan Eropa, Amerika, ataupun mana saja di bumi ini, sudah jangan terkejut, karena ini merupakan satu kegenapan yang harus terjadi. Saudara, kita akan baca, Pak Rudi baca lagi ayat 2 dari Wahyu pasal 8 ayat 2 ya. Wahyu ya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Amin. Sampai di sini. Jadi dari ratapan mempelai, pergumulan yang begitu pedih, begitu menyayat hati. Di dalam bahasa roh kan saudara nggak ngerti yang sedang ditangiskan mungkin sama orang yang di sebelah saudara itu apa, kan nggak ngerti. Tapi bagi orang yang memiliki karunia menerjemahkan bahasa roh akan ngerti. Oh ini randu duit, sudah ngerti saudara. Oh ini loro pengen sembuh, sakit ginjal. Oh ini nggak bisa jalan pengen sembuh. Ratapannya itu beda-beda saudaraku, untuk supaya jemaat-jemaat itu nanti terprogram menjadi mempelai dan sehat sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Ya, jadi ini yang merupakan saudaraku, ratapan mempelai itu nanti akan pertama ini, kemudian akan memberikan kuasa mandat kepada 7 guru yang di sini disebut. Lalu aku melihat
ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Saudaraku, kalau saudara kita semua bersatu di dalam urapan Roh Kudus yang sungguh-sungguh meratap seperti ini, maka amanat penghukuman seperti 7 sangkakala ini akan dicurahkan, dan apa yang menjadi kerinduan kita untuk menjadi pelaksana dari kegenapan kitab Wahyu akan segera bisa terjadi. Saudaraku, jadi yang pertama ini akan memunculkan, saudaraku, pemberian amanat dari Tuhan kepada tokoh-tokoh yang ditunjuk untuk melakukan satu kegerakan-kegerakan yang besar yang mampu mengguncang alam raya. Saudaraku, kemudian yang kedua ini juga malaikat sang surya muncul. Saudaraku, ayat yang ketiga dan selanjutnya Pak Rudi bacakan. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan dia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas itu di hadapan tahta itu. Ya, terus. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Ya. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Amin. Cukup. Jadi di sini kemudian juga muncul, maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Saudaraku, dengan doa saudara, ratapan saudara, nanti ini akan mampu menggerakkan, saudaraku, kekuatan alam raya, meniupkan penghukuman kepada alam raya ini, yang di dalam kitab Wahyu pasal 8 ini disebut sebagai penghukuman 7 sangkakala. Saudaraku, iya, 7 sangkakala. Saudara yang dikasih Tuhan, ini sebagai intro saja, saudara, karena judul hakiki dari apa yang mau saya sampaikan saat ini sebetulnya adalah penggembalaan Imam Besar Agung, penggembalaan malaikat sang surya, dan penggembalaan ketujuh guru. Ini yang akan saya sampaikan. Saudara mesti mengerti akan hal ini. Saudara, berita ini ditunggu-tunggu seluruh dunia. Saya sampaikan mengenai 7 bintang, mengenai 7 guru malaikat sang surya. Ini berita ini betul-betul ditunggu oleh seluruh penjuru bumi. Bahkan saudara yang menyaksikan saya lewat YouTube bisa melihat akan hal ini. Kegerakan kitab Wahyu segera akan kita jelang, segera akan terjadi. Apa yang diputuskan oleh Tuhan akan segera terjadi. Saudara, saya akan kepada topik utama, yaitu penggembalaan Imam Besar Agung. Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa sih sebetulnya penggembalaan Imam Besar Agung, penggembalaan malaikat sang surya, dan penggembalaan ketujuh guru itu, saudaraku? Kenapa malaikat sang surya nggak kelihatan saat ini? Saudara, saya beritahu ya, kalau malaikat sang surya itu kelihatan saat ini terlalu gampang. 7 gurunya itu kegampangan. Makanya harus bergumul supaya, saudaraku, di dalam mendidik tokoh-tokoh ini, saudaraku, gurunya itu tidak melempem, tidak bermental kerupuk, saudaraku, tetapi betul-betul satu perjuangan yang luar biasa. Sebab kalau malaikat sang suryanya nampak di depan kita, saudara, itu terlalu mudah nanti. Oleh karena itu, seizin Tuhan, malaikat sang surya tidak bersama kita, tapi berada di alam malaikat, saudaraku. Dan inilah yang membuat kegerakan ini istimewa. Nanti bagaimana malaikat sang surya itu berhubungan dengan ketujuh guru. Lah kalau malaikat sang suryanya itu berbadan seperti saya begini, saudaraku, enak banget, saudaraku. Misalkan di sini
gurunya Pak Rudi, saya tinggal suruh Pak Rudi nubuat Eropa dibikin gempa. Itu kepenaan saudaraku. Sini Rudi nubuat Amerika dibikin satu kegoncangan sedikit supaya tidak sombong begitu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi ini memang satu rencana Tuhan supaya saudaraku tokoh-tokoh yang terpilih itu betul-betul melalui ujian-ujian yang luar biasa. Saya akan terangkan kepada saudara mengenai hubungan malaikat sang surya kepada 7 guru, kepada saudara jemaat-jemaat teristimewa yang tergembala, kepada malaikat sang surya secara langsung maupun saudaraku melalui 7 guru. Saudaraku, kita akan membaca dulu Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Penglihatan Yohanes di Patmos. Iya, Wahyu pasal 1. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Amin. Sampai di sini dulu. Saya akan terangkan. Saudara, Rasul Yohanes ini menulis surat. Ini tentunya yang dituju oleh surat itu adalah manusia. Amin. Yang dituju oleh surat itu bukan malaikat di dimensi gaib. Oleh karena itu kitab Wahyu ini dituliskan untuk hamba-hamba Tuhan, teristimewa hamba-hamba Tuhan di akhir zaman. Jadi saudaraku, Rasul Yohanes ini menuliskan surat ini kepada angelos. Angelos itu di dalam arti umumnya adalah utusan-utusan, yang bisa berarti juga manusia, hamba Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayo diteruskan ayat selanjutnya. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dia dari emas, dan di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjang yang sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Terus, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Cukup. Jadi saudaraku, ini Tuhan Yesus Kristus itu di dalam penggembalaannya di akhir zaman. Saudaraku, dia tampil sendiri di tengah-tengah 7 kaki dian emas. Ini mungkin saudara sudah hafal, tapi saya tidak akan menyampaikan sesuatu yang sama. Jadi dengarkan, nanti saudara nggak ngerti. Saudara jangan ngantuk ya. Saya mohon ya, meskipun ya saya juga nggak tidur ya, meskipun saya masuk kamar, tapi saya juga terus baca firman tadi malam itu. Saudaraku, jangan ada tidurnya juga, saudaraku. Jadi saudaraku, di sini saudaraku, Tuhan Yesus tampil sebagai imam besar agung yang langsung memimpin di dalam pergerakan kitab Wahyu. Saudaraku, artinya apa? Tuhan Yesus itu langsung memberikan kuasanya yang nyata. Imam besar agung itu apa, saudaraku? Itu imam besar yang sudah melintasi semua langit. Artinya apa? Di dalam penggembalaannya di akhir zaman, Tuhan Yesus ini akan menggembalakan jemaat-jemaatnya itu lintas lautan, lintas benua, bahkan seluruh dunia. Karena Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar agung, kalau dalam Kolose pasal 1 ayat 26 dan 27, ini merupakan rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi ini akan terjadinya itu hanya satu ketika, yaitu di dalam kitab Wahyu ini, ketika dia tampil di tengah-tengah 7 kaki dian emas. Jadi pelayanan Tuhan yang luar biasa ini, saudaraku, yang akan menjangkau segala bumi, segala penjuru bumi, melintasi lautan, melintasi samudera, ini saudaraku akan dilaksanakan oleh Tuhan di akhir zaman.
Yuk dilanjutkan. Penggembalaan ini akan diberikan kepada siapa? Kita akan baca ayat yang ke-16. Pak Rudi bacakan. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Terus Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." langsung ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dia yang emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dia itu ialah ketujuh jemaat. Amin. Saudara, jadi di sini amanat sebagai imam besar agung itu dipercayakan kepada hamba-hambanya yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanannya. Tangan kanan, saudaraku, artinya apa, saudara? Kalau tangan kanannya Pak Bupati misalnya, ini orang kepercayaannya Pak Bupati. Tangan kanannya Pak Presiden itu orang kepercayaannya Presiden. Ini yang dipercaya untuk melakukan amanat sebagai imam besar agung yang menyucikan dan mendamaikan. Ini adalah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung. Dan bintang ini sesuai dengan yang ditulis dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 3. Ini adalah orang yang bisa menunjukkan, saudaraku, jalan kebenaran kepada banyak orang. Bintang itu adalah orang yang bisa menunjukkan kebenaran kepada banyak orang. Bintang, bukan sentir, saudaraku. Kalau sentir atau kalau orang sini katakan itu pelita, itu bisa menerangi berapa orang kira-kira? 5? Ya, paling 5 toh, ya. Saudaraku, ini lampu yang di atas ini berapa watt? Ini paling 20 watt. Ini menerangi orang paling 40 atau 50. Saudaraku. Kemudian lampu stadion mungkin itu ribuan watt. Itu menerangi, saudaraku, orang yang juga jumlahnya banyak, makin banyak. Saudaraku, dan namanya bintang, saudaraku, ini pasti dilihat oleh ribuan orang. Ini ciri khas bintang yang tidak bisa dipalsu. Dilihat dari berbagai penjuru bumi. Amerika itu melihat kalau bintang, Eropa melihat, sini China melihat, Australia melihat. Itu ciri bintang yang tidak bisa dipalsu. Jadi di akhir zaman itu Tuhan akan mengorbit, melantik hamba-hamba yang mau di dalam genggaman imam besar agung yang berciri bintang. Dia bisa memberi petunjuk banyak orang, bukan sentir, saudaraku, tapi bintang. Bintang itu dilihat ribuan orang, perkataannya ditaati ribuan orang. Itu bintang. Kalau saudara di dalam kegelapan, saya waktu menyetir malam-malam waktu nyari makan sama bunda, saya itu bilang, "Bunda, ini saya itu kalau malam-malam begini nggak tahu ini jalan ke utara apa ke timur." Saya nggak tahu betul, saudaraku. Ini terus gimana? Apa bawa kompas, saudaraku? Ya keluar, seharusnya lihat bintang baru tahu ada rasi bintang, biduk, waluku dan lain sebagainya. Kalau malam itu begitu. Di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini, saudaraku, ini kalau kita ingin mendapatkan petunjuk, saudaraku, kebenaran tentang kitab Wahyu, tentang Revelation, tentang tabir yang terbuka, tentang hari saat penyelamatan Exodus final itu terjadi, itu hanya ada pada hierarki yang diberikan oleh Tuhan kepada ketujuh bintang, saudara, kepada 7 hamba Tuhan terpilih. Dan ini cirinya seperti tadi, bukan sentir, saudaraku. Bintang itu cirinya bisa dilihat. Orang Jakarta melihat, orang Surabaya melihat, orang Medan melihat, orang Amerika melihat, orang China melihat. Itu ciri bintang yang pertama. Saudara pahami akan hal ini. Dan kalau ada hamba Tuhan yang bisa memberi petunjuk seperti itu, dan mereka mau disatukan dalam fellowship genggam tangan kanan Tuhan Yesus, saudara harus taat. Karena itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus.
Dan saudara, ini seperti apa yang sudah disampaikan dalam kegerakan, ini waktunya sudah sangat dekat. Itu adalah iya dan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi penggembalaan Tuhan Yesus Kristus, Dia di akhir zaman ini tampil sebagai imam besar. Itu artinya pelayanannya itu lintas pulau, lintas benua, lintas samudera. Saya kalau mendoakan orang, saudaraku, itu orang di Amerika, saudaraku, minta didoakan supaya tornado berhenti, saudaraku, dan berhenti betul, saudaraku, berbelok arah. Dan kalau itu terjadi seperti itu, saya itu selalu, oh Tuhan, ini bukan saya yang melakukan, ini Engkau, bukan saya. Orang dari jarak jauh di Medan minta didoakan, sakit ini macam-macam, saudaraku, dilawat oleh imam besar agung. Itu bukan saya, tapi penampilan Tuhan Yesus Kristus di Wahyu pasal 1 ini, yang siap untuk menjangkau, siap untuk menjamah, siap untuk menyembuhkan semua orang dari berbagai penjuru bumi ini. Jadi pelayanan imam besar agung ini, saudaraku, ini berkarakter luar biasa, saudaraku, di mana imam besar agung ini, saudaraku, memberikan karakter pelayanannya, saudaraku, memberikan amanat pelayanannya dan memiliki karakter yang luar biasa. Dia bisa menyembuhkan tanpa harus menyentuh, dia bisa memberkati tanpa harus menyentuh, dia juga bisa menghukum tanpa harus menyentuh. Ini kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada ketujuh bintang. Oleh karena itu di dalam ratapan tadi malam saya itu betul-betul, Tuhan, ini ratapan yang luar biasa, nanti akan mampu menggerakkan, saudaraku, kuasa-kuasa langit untuk bergoyang, saudaraku. Dan kita tidak hanya di dalam perkataan saja, tapi nanti akan dibuktikan dengan satu kejadian-kejadian di alam raya yang akan mengikuti apa yang kita kerjakan saat ini. Saudara bisa catat tanggal-tanggal kita melakukan ratapan mempelai ini. Nanti akan terjadi apa-apa di muka bumi, saudara bisa catat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi itu yang pertama, Tuhan Yesus Kristus langsung memimpin satu kegerakan penyucian pendamaian, dan amanat penyucian pendamaian ini diberikan kepada 7 bintang, saudaraku. Dan saya heran banyak sama Tuhan, ini kenapa kok malaikat sang surya di Wahyu pasal 1 ini belum ditunjukkan, Tuhan? Kenapa tidak ditunjukkan? Padahal, saudaraku, malaikat sang surya itu perannya begitu dominan. Dalam bahasa Jawanya tadi malam saya diterangkan itu ngulawentah ketujuh guru. Di dalam mendidik ketujuh guru itu dia sangat intens. Tetapi, saudaraku, ketika kitab Wahyu digenapi, justru yang pertama harus tampil itu kenapa bintang? Kenapa enggak langsung malaikat sang surya? Ini menggenapi Mika pasal 5 ayat 4 sampai 5. Mika, kitab Nabi Mika Mika pasal 5 ayo dibaca Pak Rudi ayat 4 dan ayat 5. Maka ia akan berpindah dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Amin. Saudara, di sini yang ditampakkan dahulu siapa, saudaraku? 7 gembala. Kemudian 8 pemimpin manusianya belakang. Saudaraku, seperti halnya kitab Wahyu ini tentang malaikat sang surya itu ditampilkannya tidak langsung di Wahyu pasal 1, tetapi mulai kelihatan di Wahyu pasal 5 sebagai malaikat yang gagah.
Saudara bisa baca Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang kedua. Kemudian di Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 dan kedua, itu ketika terjadi tarik ulur mengenai waktu, saudaraku. Jadi di tokoh-tokoh kegerakan itu juga ada tarik ulur ya, seperti kemarin di khotbah Bunda itu disampaikan, dia jangan takut, nanti itu di surga itu akan begini-begini dan lain sebagainya, saudaraku. Memang ada tarik ulur di antara tokoh-tokohnya itu, saudaraku. Yang satu itu menghendaki cepat, saudaraku. Yang satu itu ojo se, belum rampung ki gaweane, kerjaannya belum selesai, saudaraku. Jadi kita akan berjalan menurut apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi di antara tokoh-tokoh sendiri itu ada tarik ulur. Sampai di Wahyu pasal 7 ayat 1 dan 2 ini, saudaraku, 4 guru dari Indonesia itu sampai, saudaraku, agak sedikit bukan salah paham ya, kurang paham dengan apa yang dimaksudkan malaikat sang surya, saudaraku, sampai akhirnya terjadi satu tarik ulur mengenai masa, saudara. Kemudian akhirnya mengenai masa ini pun diputuskan oleh malaikat sang surya itu sendiri di Wahyu pasal 10 ketika dia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya bahwa tidak akan ada penundaan lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi di sini malaikat sang surya itu belum ditampilkan di Wahyu pasal 1 ini. Saudara, inilah kedahsyatan dari pemimpin kita, malaikat sang surya. Saudara, kalau melihat film-film orang-orang sakti, ya ini filsafat dunia ya, jangan dianggap sebagai satu pelajaran yang penting, tapi ini filsafat dunia. Orang-orang sakti dunia seperti Prabu Siliwangi dan lain sebagainya, itu dia punya guru itu yang nggak kelihatan. Kalau gurunya itu ketok, bisa gampang, saudaraku. Tapi kalau gurunya itu sudah nggak kelihatan, dia mencarinya itu harus sambil meditasi, baru ketemu gurunya. Nah, disinilah letak kenapa malaikat sang surya itu disembunyikan di belakang, supaya seperti tadi saya sampaikan, 7 guru itu ora kepenaan lah nek nanti malaikat sang surya ini bentuknya seperti saya begini, saudaraku, masih ketok begini, saya suruh Pak Rudi buat sana, kepenak banget turun buat gempa bumi, ya ora jadi, saudaraku. Jadi nggak bisa begitu. Itu harus betul-betul satu melalui pergumulan yang luar biasa. Jadi karena gurunya itu tidak kelihatan, guru dari ke-7 guru, gembala dari ke-7 guru ini tidak kelihatan, maka menjadi luar biasa. Sudah yang dikasihi Tuhan, ini seperti yang dinubuatkan dalam Mika pasal 5 ayat 4-6 tadi yang sudah dibacakan tadi. Kemudian kitab Wahyu juga memunculkan malaikat sang surya ini baru di Wahyu pasal yang ke-5 ayat 2 sebagai malaikat yang gagah. Wahyu pasal 7 ayat 1 dan 2 itu sebagai malaikat yang membawa meterai yang hidup. Kemudian di Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai ke 6 ini, saudaraku, sebagai malaikat yang luar biasa yang menggembalakan ke-7 guru. Saudara, kita akan baca Wahyu pasal 10. Mulai ayat 1 dibacakan Pak Rudi. Kitab terbuka. Ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Amin. Sampai di sini dulu. Ini malaikat sang surya yang dinubuatkan dalam Yesaya pasal 46 ayat yang ke-10 dan 11 sebagai unggas nasar dari timur, burung Garuda. Ada yang membantah itu kan ayit, ya orang sana itu nggak bisa bilang manuk Garuda, sehingga memang Jawa, memang ayit, ya, memang ayit itu artinya burung buas, sudah burung buas dari timur. Wong Israel itu kalau lihat manuk Garuda yang artinya burung buas, saudaraku, burung buas dari timur, saudaraku. Ayit itu artinya burung buas, burung
Raja Wali, kemudian Garuda itu termasuk juga, saudaraku, ya memang nggak ada. Kalau orang sana, orang Israel suruh bilang Garuda itu nggak ada. Oleh karena itu Yesaya 46 terpaksa menyebut ayit karena bingung mau nulis Garuda itu apa, saudaraku. Rano di sana, saudaraku. Jadi disebut ayit. Ini sudah benar. Alkitab menulis seperti itu. Saudaraku, Yesaya pasal 46 itu, saudaraku, yuk kita akan baca. Pak Rudi bacakan Yesaya pasal 46. Ayat, sebentar, ayat yang ke-10 dan 11. 9 sekalian, mulai dari ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Ya, terus Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. amin. Saudaraku, di sini burung buas ini ditulis dalam bahasa aslinya sebagai ayit. Ayit itu arti secara jasmaninya, artinya memang burung buas. Saudaraku, jadi burung buas. Tapi sebetulnya apa yang, saudaraku, dilihat dimaksud dalam Yesaya itu sebetulnya manuk Garuda. Tapi kalau orang dijelaskan secara demikian memang masih sulit. Jadi kita perlu memahamkan kepada orang-orang yang seperti itu. Kita perlu bersabar. Orang sana tidak bisa bilang manuk Garuda, bilangnya ya ayat itu tadi. Saudaraku, jadi ini tokoh malaikat sang surya yang di dalam Wahyu pasal 10, saudaraku, ayat 1 sampai ke 3. Ini saudaraku turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Amin. Saudaraku, jadi malaikat sang surya ini yang mengerti detail kronologis tentang kitab Wahyu. Dan ini kemudian, saudaraku, diberikan, diserahkan pemberitaan ini kepada para guru, saudaraku, pada 7 guru. Jadi pemberitaan kitab Wahyu ini, saudaraku, diberikan amanatnya, saudaraku, ini kalau secara, saudaraku, secara umumnya oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi secara khusus yang gulawentah, yang mendidik ke-7 guru ini adalah malaikat sang surya. Saudaraku, jadi ini betul-betul luar biasa. Kalau dalam Wahyu pasal 5 disebut sebagai malaikat yang gagah. Ayo kita akan baca ayat 3 Wahyu pasal 10. Pak Rudi ya, bolak-balik ayat Yesaya kitab Wahyu. Ayat 3 Wahyu. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ke-7 guru itu memperdengarkan suaranya. Ayat 4. Dan sesudah ke-7 guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang telah dikatakan oleh ke-7 guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Amin. Saudaraku, jadi di sini, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ke-7 guru itu memperdengarkan suaranya. Jadi ke-7 guru ini adalah penerus, saudaraku, bicara dari malaikat sang surya, dari Satrio Piningit. Makanya dipingit, seperti kemarin disampaikan, tidak langsung muncul seperti 7 guru. Kalau 7 guru itu langsung muncul di Wahyu pasal 1 begitu kegerakan mulai. Saudaraku, yang ditunjukkan oleh Tuhan itu 7 guru dulu, tapi yang dipingit ini baru kelihatan di Wahyu pasal yang ke-5, kemudian Wahyu pasal 7 dan selanjutnya. Akhirnya puncaknya di Wahyu pasal yang ke-10 itu. Saudara, oleh karena itu dia disebut Satrio Pinandito Piningit Sinisian Wahyu.
Kalau dalam bahasa Jawa, saudara yang orang luar Jawa mungkin kurang paham ini ya, saudaraku. Jadi artinya itu merupakan tokoh yang disembunyikan oleh Tuhan, yang nanti kedatangannya akan membawa, saudaraku, berita keselamatan, yang kedatangannya nanti akan membawa berita Exodus final. Dan saat Exodus final inilah yang disebut di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat yang keempat ini, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, jangan engkau menuliskannya mengenai hari H Exodus final. Ini sebetulnya sudah dimengerti oleh ketujuh guru. Rasul Yohanes pun juga ngerti, tapi nggak boleh nulis, saudaraku. Dan ini hanya disampaikan nanti satu ketika dia, Satrio Piningit atau malaikat sang surya, malaikat si burung Garuda itu nanti bersumpah demi dia yang hidup sampai selama-lamanya bahwa tidak ada penundaan lagi. Pada saat itulah nanti berita tentang ini, tentang Exodus final ini disampaikan mengenai hari hanya, saudaraku, dan tidak ada penundaan waktu lagi, saudaraku. Jadi meskipun malaikat sang surya ini tokoh yang luar biasa, tapi juga rendah hati, sekalipun dia yang dipercaya gulawentah atau menggembleng ketujuh guru itu di alam nyata maupun di alam malaikat, saudaraku, tetapi dia baru ditunjukkan oleh Tuhan di Wahyu pasal 5. Oleh karena itu, saudaraku, sejak dulu kitab Wahyu ini sudah mulai dibukakan, saudaraku, tetapi saudaraku, kita menunggu munculnya Satrio Piningit ini, saudaraku. Dan nanti yang akan menjadi pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu ini tentunya melalui ketujuh guru, melalui orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan menjadi tangan kanannya. Dan kenapa hubungan antara tujuh guru dengan malaikat sang surya ini, saudaraku, seperti ini, seperti singa mengaum dan seperti guru? Ya seperti tadi saya sampaikan, kalau malaikat sang surya itu berbentuk manusia seperti kita, itu kepenaan, saudara, nanti kurang pergumulan, terlalu pena. Lah nanti karek nyuruh, saudaraku, ayo meterai, pertama dibuka, saudaraku, ya penak banget nanti, saudaraku. Ya paling tidak ya seperti itu tadi. Kalau misalkan Prabu Siliwangi itu mau ketemu gurunya, dia semedi dulu, doa sungguh-sungguh bergumul baru ketemu. Tetapi kalau nggak gitu nggak bisa, saudara. Oleh karena itu malaikat sang surya ini tokoh yang betul-betul luar biasa, tetapi disembunyikan oleh Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ini satu pemberitaan yang cukup sederhana, tetapi ada beberapa poin yang saya akan sampaikan, bahwa pelayanan kita di akhir zaman ini pelayanan Imam Besar Agung, di mana yang menyertai kita itu tangan Tuhan sendiri. Saudara berada di sini, tetapi melalui kegerakan kitab Wahyu ini kita bisa menjangkau bangsa-bangsa yang di Amerika, yang di China, yang di Australia, yang di Eropa, itu bisa kita jangkau dengan pelayanan Imam Besar Agung. Saudaraku, seperti halnya yang ditulis dalam saudaraku kitab Ibrani, bahwa Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, Yesus sebagai imam besar. ya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turun merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Saudaraku, jadi imam besar, karena kita sekarang memiliki imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan
iman kita. Jadi imam besar yang memimpin kegerakan Kitab Wahyu ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara jangan takut, saudara jangan gentar. Sebentar lagi Kitab Wahyu akan digenapi. Meskipun malaikat sang surya itu tampilnya belakangan, ya sing sabar sedikit. Ya, nanti akan ada 7 guru yang akan membawa saudara kepada pemberitaan-pemberitaan yang akan membangun saudara, yang akan membangun kita semua, sambil menunggu munculnya Satrio Pinandito Piningit itu saudaraku, malaikat si unggas nasar, malaikat burung Garuda yang dinubuatkan dalam Yesaya pasal 46 ayat yang ke 10 sampai 11 tadi. Saudara, kita akan cukup sampai di sini, kiranya menjadi jelas mengenai penggembalaan di akhir zaman. Penggembalaan malaikat sang surya itu adalah gembalanya ke-7 guru, dan ke-7 guru itu saudaraku akan melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya di akhir zaman dengan kuasa yang luar biasa. Ketika saudara mau menyembah, mau meratap, justru saat-saat itulah saudaraku kepada tokoh-tokoh itu dipercayakan amanat 7 sangkakala. Ayo ayat terakhir saudaraku, Wahyu pasal 8 saudaraku. Ya maaf, ini saya jadi teringat Wahyu pasal 8. Wahyu pasal 8 ayat 1 dan 2 diulangi Pak Rudi, saya mohon. Mantra yang ke-7. Iya. Dan ketika anak domba itu membuka mantra yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku lihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Amin. Saudaraku, jadi ratapan-ratapan saudara ini nanti yang akan membuat tokoh-tokoh itu hadir dan diberikan kuasa untuk menghukum bumi dengan penghukuman-penghukuman yang datang dari Tuhan. Saudaraku, lewat ratapan saudara yang nanti puncaknya adalah Wahyu pasal 12 ayat 2. Wanita itu sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Akhirnya Wahyu pasal 12 ayat 5 dan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 itulah saat-saat nanti penyelamatan itu terjadi. Bahasanya Exodus final. Itu macam-macam nanti artinya, saudaraku. Orang dunia itu mengenal dengan rapture, kita kenal dengan penyelamatan bahtera akhir zaman. Kadang saya menyebutnya dengan harpazo, saudaraku. Saat itulah yang diberitakan oleh bintang Tuhan, saudaraku, yaitu lahirnya anak laki-laki. Kalau dulu yang menjadi petunjuk itu adalah bintang Bethlehem, itu ke arah mana Tuhan Yesus lahir di akhir zaman, maka ke-7 bintang ini yang akan membawa petunjuk jemaat-jemaat akhir zaman kepada pemberitaan Kitab Wahyu yang benar. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Malaikat Garuda kau telah ditunggu seluruh bumi untuk laksanakan semua keputusan Allah. Satukan bangsa kafir dan umat Israel bersatu dalam tubuh Kristus yang esa. Genapkan semua